Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya minta sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ada satu siswa mau memimpin untuk berdoa. Saya Pak. Oke, ya sudah. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi lama nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islamli sadari ayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya ini adalah materi yang baru, ya. Materi baru mengenai coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya saya cek dulu. Takutnya banyak siswa yang tidak hadir tetapi tidak terekap ya. Oke, Ahmad Fahri, sakit ya? Ya. Oke, lanjut. Terus Ahmad Zaini, ada. Debrina ada, terus Dinda ada, Eka ada, Valen, oke, Faris ada, Fernando ada, hadir, Fitria hadir, Habib hadir, Hasani hadir, Husnul Khotimah hadir, Laila sakit, izin ya, oke. Terus Firmansyah izin, Munita izin juga, oke. Naisila ada, Nur Amanda hadir, Regi hadir, Nuraini hadir, Okta izin, mana? Nggak tahu ya. Putri hadir, Rahmadani hadir, Rafika hadir, Robi izin ya, Selvia hadir, Seril hadir, Wulandari hadir, Uswatun Hasanah hadir, Yulia Ayah. Terus terakhir Zainal Abidin. Oke. Jadi gini, di zaman sekarang ini tidak ada yang tidak mengenal mengenai teknologi, betul? Betul ya? Semua butuh teknologi. Yang paling sering kita gunakan apa? ChatGPT. Oke, itu adalah salah satu produk teknologi ya. Tapi kalau perangkat teknologi yang sering kita gunakan apa? Handphone. Nah, handphone ini adalah terobosan
yang paling dan sangat dibutuhkan di dunia saat ini. Karena apa? Semua kebutuhan kita itu berada di dalam satu genggaman, yaitu HP. Nah, di HP juga itu banyak AI di sana, Rek. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalian bisa menggunakan handphone untuk bekerja, ya, mengerjakan tugas, mencari informasi, bermedia sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya jelaskan apa sih pentingnya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, dan apa sih manfaat dari coding yang harus kita pelajari. Oke. Nah, ini ada sejarah singkat mengenai coding. Jadi coding itu awalnya ditemukan di mana sih? Nah, dari abad ke-19 itu berarti tahun 1900 Masehi. Itu sudah ditemukan yang namanya coding atau pemrograman. Nah, di sini dijelaskan penemu-penemunya siapa, model yang ditemukannya siapa, dan apa saja teknologi yang diangkat. Nah, contoh di 1940 itu mulai ada komputer. Nah, jadi komputer itu mulai diperkenalkan dan ditemukan itu di tahun 1940. Nah, mungkin kalau kalian yang saat ini gunakan adalah komputer yang sudah versi terbaru dan termudah untuk digunakan. Tapi kalau zaman dahulu komputer itu masih belum berupa bentuk fisik yang saat ini. Jadi misal kalau saat ini sudah ada layarnya. Kalau zaman dulu memang ada layarnya tapi bentuknya seperti TV tabung. Mungkin kalau kalian lahir di zaman itu, kalian akan merasakannya. Nah, lanjut. Nah, manfaat belajar coding itu apa sih? Yang pertama, melatih logika. Jadi yang dipikirkan, yang diusung di sini adalah bagaimana cara manusia itu bisa berpikir seperti komputer. Komputer itu adalah sesuatu sistem yang disusun oleh manusia. Jadi intinya di sana. Jadi gimana caranya kalian itu bisa berpikir seperti pemikiran komputer. Kalau komputer disuruh A, dia tidak akan menjalankan A kalau dia tidak punya langkah-langkahnya. Contoh, ketika kita ingin jalan dari sini ke depan sana, kan kita tinggal jalan menggunakan kaki, betul tidak? Ya. Tetapi kalau komputer itu tidak bisa seperti itu. Jadi komputer itu cara berpikirnya seperti ini. Awalan, posisi siap, kaki kanan dimajukan ke depan, kemudian diikuti dengan kaki kiri dimajukan ke depan kaki kanan, dan seterusnya hingga proses itu selesai dengan catatan harus mencapai titik tertentu. Misal seperti itu. Jadi cara berpikir sistem itu seperti itu. Ya, ini hanya sebagai gambaran saja. Oke. Ini meningkatkan kreativitas. Jadi semakin kita sering berpikir, insya Allah kemampuan kreativitas kita akan bertambah. Terus peluang karir yang luas. Memang ketika kita berbicara teknologi, semakin lama semakin maju, otomatis kerja manusia akan digantikan oleh kerja dari peralatan komputer. Ada yang tahu namanya otomatisasi? Pernah tahu enggak? Otomatis, pernah tahu? Sistem yang dikerjakan secara otomatis, pernah tahu? Contoh, ada motor matic sama motor manual, betul enggak? Ya. Lebih mudah mana nyetirnya? Matic. Lebih matic. Karena apa? Tinggal gas saja. Hanya saja yang perlu dikhawatirkan adalah kemampuan kita untuk mengolah gas, betul enggak? Ya. Kalau kita tidak tahu seberapa kencang kita untuk memutar pedal itu, otomatis kita tidak tahu kecepatan yang akan dikeluarkan. Tetapi kalau kita masih menggunakan motor yang manual, kita bisa mengatur. Karena apa? Kapasitas setiap gearnya itu kan berbeda. Gear kecil otomatis gasnya kecil. Ya. Kalau gear besar otomatis gasnya besar. Dan lain sebagainya. Paham? Ya. Oke, lanjut. Ya, silakan masuk, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ruang lingkup coding. Nah, ruang lingkup yang dimaksud apa, Pak? Coding itu difokuskan kepada yang pertama, web.
website. Yang kedua adalah aplikasi mobile atau aplikasi yang ada di HP kalian. Terus yang ketiga adalah game. Game itu sebenarnya bukan hanya tempelan gambar, tetapi ada perintah-perintah untuk menggerakkan. Jadi biar karakter bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, loncat, menembak dan lain sebagainya. Itu semua pakai coding. Ya. Terus data science ini untuk analisis, biasanya untuk melakukan peramalan, atau seperti halnya kalian menggunakan aplikasi Shopee atau aplikasi TikTok yang digunakan untuk belanja. Ketika kalian sering membuka konten tertentu, pasti yang muncul sering adalah konten itu, betul enggak? Contoh, kalian ingin beli sepatu di online, pasti nanti yang rekomendasi keluar semua itu sepatu merek A, B, C, dan E. Pasti seperti itu, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan coding dan AI. Nah, terus lanjut robotika, otomatisasi bisnis seperti yang saya infokan tadi. Next. Nah, AI ketika mesin belajar dan berpikir. Bahayanya, ini bahayanya, ketika komputer bisa berpikir seperti manusia, komputer akan menguasai segala bidang. Jelas. Ya, kenapa? Karena ketika komputer itu bisa menilai ini baik, ini buruk, ini jahat, ini baik, ini jujur, ini hoax. Nah, ketika komputer bisa berbicara seperti itu, otomatis dia akan menilai dan mempunyai pandangan sendiri. Bahayanya, Pak, ketika di media sosial kalian melontarkan kata-kata yang tidak baik, kalian akan dikenakan pasal. Dan bisa saja ada laporan ke pihak polisi melalui AI. Telah terjadi misalnya pelecehan melalui atau bullying melalui media sosial. Bisa saja polisi menerima laporan seperti itu dan alhasil melakukan tanggapan ke masyarakat. Bahayanya seperti itu. Jadi, tidak enaknya apa? Lagi, Pak, tindak kejahatan. Kalau misal AI bisa mendeteksi siapa yang merusak bumi, jawabannya pasti siapa? Siapa yang merusak bumi kira-kira? Manusia. Siapa yang menciptakan sampah paling banyak? Manusia. Ketika semua fakta-fakta itu dikumpulkan, kemudian AI bisa menyimpulkan seperti itu, berarti manusia harus disingkirkan. Ya apa seperti itu? Otomatis, kalau saya pernah nonton film ya, namanya itu adalah Iron Man, kalau pernah tahu. Nah, di sana itu ada namanya sistem Ultron. Ultron itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia, tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan manusia. Ternyata dia bisa berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Dia membuat badan menyerupai manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan seluruh dunia. Dia memanfaatkan fasilitas keuangan, nuklir, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa mengendalikan dia meretas semua sistem, kemudian dia meluncurkan nuklir untuk menghancurkan manusia, apa yang terjadi? Manusia akan punah. Nah, bahayanya teknologi seperti itu. Ketika dia digunakan untuk menilai. Oke, sejarah singkat. Ini sama halnya seperti tadi, penemuan coding. Nah, sekarang mengenai AI. AI ini tahun berapa? Tahun 50-an itu sudah ada. Ya. Jadi dari 150 hingga hingga tahun 2000-an, AI itu sudah berkembang sangat pesat sekali. Bahkan ada yang namanya AI untuk peramalan. Jadi yang biasanya digunakan untuk meramal itu adalah pemikiran manusia, ini AI digunakan untuk sebagai peramalan. Oke, ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, membantu mencari informasi. Contohnya di pencarian tadi di Google ya. Ketika kalian fokusnya adalah desain, carinya di Google atau di Canva dan lain sebagainya, pasti akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu yang mengelola adalah
AI. Contohnya lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika belanja, itu juga sama. Rekomendasi-rekomendasi itu yang dijelaskan adalah menggunakan AI semua. Oke, manfaatnya dalam dunia industri apa Pak? Nah ini, yang pertama adalah robotik, ya, penggunaan robot untuk memproduksi. Jadi ini sudah banyak sekali dan ditakutkan 10 atau 20 tahun lagi tidak akan ada lapangan kerja untuk manusia. Karena apa? Dikelola oleh mesin semua. Yang paling banyak menggunakan sekarang adalah bidang otomotif. Mobil sekarang sudah pakai mesin. Kecuali hanya perintilan-perintilan, masang baut dan lain sebagainya itu masih manusia. Quality control, ngecek kondisinya bagus hendaknya, lolos hendaknya, itu masih manusia. Tapi selebihnya semuanya pakai mesin. Itu bahayanya. Lama-kelamaan dunia industri, misalnya makanan cepat saji, semuanya pakai robot, ya sudah, habis. Alhasil apa? Nanti pasti akan ada perdebatan antara itu. Penggunaan teknologi harus dibatasi. Pasti nanti suatu saat itu. Entah kapan, kita masih tidak tahu. Oke, lanjut. Nah, keterkaitan coding dan AI. Coding dan AI itu sama-sama terkait, saling membantu, ya. Kalau coding itu untuk membuat atau merekayasa atau menentukan alur. Kalau AI kita gunakan sebagai proses untuk pembelajaran. Ya, bagaimana kita cara membantunya. Nah, membangun algoritma. Kita tanya AI, contoh, tolong buatkan saya pemrograman untuk kalkulator. Kita ketik itu di ChatGPT, dia akan membuatkan program sesuai yang data yang dia punya. Oke, next. Nah, kesimpulannya, coding dan AI adalah kunci untuk membentuk masa depan. Dengan bekal pengetahuan ini, kalian punya potensi besar. Saatnya jam ke-12 dimulai. Saya lanjutkan. It's time to begin the 12 lesson. Potensi besar untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mencipta dan inovatornya. Oke, mungkin materi saya sekian. Nah, jadi ada beberapa tugas yang wajib kalian kerjakan. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan mengenai pemahaman kalian terhadap AI dan coding. Oke, di sini saya punya lembar kerja. Bentar. Akan saya bagikan per kelompok. Nah, ini sudah dibentuk sesuai kelompok yang saya infokan ya? Sudah. Oke. Nah, kalau gitu saya kasih nama dulu saja. Kalau sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Oke. Ini dikerjakan secara berdiskusi, ya, dikerjakan secara berkelompok. Di sana juga tercantum identitas kelompoknya siapa, silakan diisi. Kalau memang nanti bingung, silakan ditanyakan. Oke, silakan dilihat di lembar kerjanya masing-masing ya. Tidak ada yang tidur atau istirahat. Silakan bangun, fokus meskipun ini di jam-jam akhir ya. Tetap semangat. Ya. Oh, kelebihan. Oke. Oke, nah, silakan diisikan dulu identitas kelompoknya. Oke, setelah itu di bawah ada 3 aktivitas ya. Yang pertama adalah mengenal sejarah singkat mengenai coding. Yang kedua, manfaat dan ruang lingkupnya. Terus yang ketiga adalah ide dan inovasi. Jadi saya beri waktu untuk silakan berkelompok dan diskusikan beserta kelompoknya masing-masing. Referensi boleh ngambil dari mana saja. HP boleh, internet juga boleh, laptop kalau membawa. Yang pasti harus diisi semua ya.
Nanti di akhir pembelajaran, sebelum kita akhiri, saya ingin satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan di sana. Satu kelompok saja nanti, ya. Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tetap semangat ya. Diskusi kelompok ya. Ya. Kalau bingung mencari materi dari mana, ini materi sudah saya share di grup kelas ya. Jadi mungkin bisa kalian diskusikan di sana, bisa dilihat di sana. Silakan. Tidak perlu jawabannya terlalu panjang, plek seperti yang di internet. Silakan menggunakan bahasa kalian sendiri saja. Jadi biar ketika presentasi nanti yang saya ambil sampel, tidak terlalu panjang menjelaskannya.
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bisa saya bantu nanti? Ini. Di lembar kerja kalian itu ada 3 ya, jangan lupa untuk dikerjakan semua. Bisa dibagi dengan teman-teman satu kelompoknya. Mungkin yang pertama untuk mengerjakan bagian sejarah singkatnya, yang selanjutnya adalah manfaat dan ruang lingkupnya, yang terakhir adalah ide atau inovasi. Kira-kira apa yang ingin kalian lakukan setelah kalian mendapatkan materi ini mengenai coding dan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Oke, waktu pengerjaan kurang 10 menit lagi. Jadi dipastikan sudah harus ada isinya semua ya. Tapi di ada yang menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Inggris yang penting. Ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, silakan.
nanti setelah saya akhiri sesinya, jadi saya meminta salah satu dari kalian untuk merefleksi. Biasanya di akhir ya. Ya, di akhir aja. Aman. Oke, kurang 5 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya, karena mengingat waktu pembelajaran kita juga sangat mepet sekali. Jadi gini, setelah kalian mempelajari semua, nanti di akhir berkas akan saya minta ya sebagai bahan untuk tugas 1 kalian ya. Jadi nanti ini adalah penilaian awal kalian. Jadi mungkin ada beberapa atau salah satu kelompok yang ingin berpresentasi menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya. Ada yang sudah siap? Ayo, siapa kira-kira? 1 kelompok saja, tidak apa-apa, mengingat waktunya kurang sebentar lagi kita jam berakhir. Bagaimana? Siap? Pak. Siap, Pak. Kelompok Nando, kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke,
Mungkin anu saja, presentasinya tidak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting kamu jelaskan poin-poin pentingnya saja di setiap hasil diskusinya ya. Ya, Pak. Oke, mungkin bisa digunakan untuk, oh ya, sudah ya. Oke, Ya, Pak. Oke, silakan dari kelompok 2, silakan untuk dipresentasikan. Mungkin bisa berdiri, ya. Berdiri. Langsung dari sana saja, enggak apa-apa. Jadi biar sama kelompoknya ya. Oke, yang lain silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Fernando Ya. dan teman saya Faris Kiranto, Ramadhani, Nura, dan Sheryl. Nah, saya akan menjelaskan hasil laporan dari kelompok saya yang sudah saya diskusikan bersama kelompok saya. Yang pertama, sejarah singkat. Sebutkan satu tokoh penting dalam sejarah coding dan apa kontribusinya. Ya. Saya berdiskusi untuk memilih tokoh Ada Lovelace. Kontribusinya adalah membuat catatan tentang mesin analitikal dan algoritma pertama. Dan peristiwa penting dalam sejarah AI dan apa dampaknya. Peristiwa penting dalam sejarah AI adalah kemenangan Deep Blue dari IBM atas Gary Kasparov. Dampaknya menunjukkan bahwa AI dapat mengungguli manusia dalam tugas-tugas yang memerlukan analisis mendalam dan strategi. Menurut kelompokmu, mengapa coding dan AI berkembang sangat pesat di era sekarang? Karena banyak industri mencari individu dengan kemampuan coding untuk meningkatkan performa bisnis mereka. Profesi seperti software, data analis, dan cybersecurity sangat dibutuhkan. Yang kedua, manfaat dan ruang lingkup. Contoh manfaat coding di bidang pendidikan yaitu pengembangan kreativitas, dan contoh manfaat AI adalah pelajaran yang dipersonalisasi. Contoh manfaat coding di bidang kesehatan yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan, dan contoh manfaat AI-nya adalah pengembangan obat. Yang ketiga, ide inovasi. Proyeknya adalah sistem pengaduan masalah sekolah. Cara kerja singkat yaitu empati, definisi, ideasi, prototipe, dan pengujian. Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas lingkungan sekolah, meningkatkan kepuasan siswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi antara siswa dan guru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil diskusi kelompok kita. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Hasil dari diskusinya memang itu adalah hal-hal yang sangat penting sekali dan menjadi titik balik dari kebangkitan AI dan artificial intelligence dan coding. Nah, di sini untuk idenya itu sangat bagus sekali yang dijelaskan atau dipaparkan dan didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu mengenai sistem apa tadi, pengaduan ya? Pengaduan masalah sekolah. Sistem pengaduan yang berbasis online di sekolah. Ini memang sangat-sangat bagus. Tujuannya apa? Untuk menjadi evaluasi sekolah terhadap pembelajaran maupun fasilitas dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak masukan biasanya itu sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas dari sekolah kita semua. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, saya harap banyak dari kalian sudah paling tidak sedikit tahu tentang AI dan coding atau KA dan coding. Nah, hal ini memang sangat penting, Rek. Memang sangat penting untuk dunia kita saat ini. Apalagi kalian generasi
muda yang sangat berpotensi. Nah, harapannya semoga dari setiap individu kalian nanti ke depannya juga bisa memberikan inovasi-inovasi ketika sudah lulus dan bekerja. Oke, di akhir pembelajaran saya, sebelum saya akhiri ya, mungkin ada yang mau merefleksi sebentar saja untuk kegiatan kita hari ini. Ada? Oke, silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Ya, pakai itu. Dipegang saja enggak apa-apa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Eka Triwahyuni. Ya. Di sini saya akan merefleksikan tentang coding dan AI yang sedang dipelajari hari ini. Kita bisa melihat bahwa coding adalah dasar lahirnya kecerdasan buatan. Dengan baris-baris kode, manusia mampu menciptakan sistem yang bisa belajar, berpikir, bahkan mengambil keputusan. AI bukanlah pengganti manusia, melainkan hasil kreativitas manusia dalam memanfaatkan logika dan data. Jadi, coding dan AI mencerminkan sinergi antara akal manusia, teknologi, dan inovasi untuk mempermudah kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang benar yang dijelaskan oleh teman kalian. Oke, sebelumnya kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Nah, oke, ya cukup. Nah, terima kasih juga sudah memberikan refleksi untuk hari ini. Memang saya jelaskan sedikit kembali. Memang itu garis besar yang perlu kalian pahami mengenai teknologi yang sedang saya jelaskan. Karena apa? Penguasaan itu, jika orang yang menguasainya tidak menguasai betul, otomatis dia akan dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Tetapi ketika dia bisa memanfaatkan dengan maksimal, maka teknologi ini akan memberikan dampak yang baik bagi kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan saya share materinya di grup. Kira-kira apa yang mau jelaskan. Akhir kata, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya dipimpin kembali untuk berdoa. Ya, satu orang untuk memimpin, silakan. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.